Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai penulisan kutipan dan referensi. Yang pertama itu adalah penulisan kutipan dan sumber kutipan. Penulisan kutipan dalam sebuah karya ilmiah atau akademik adalah salah satu cara untuk memberikan pengakuan kepada pemilik ide atau karya yang digunakan dalam tulisan tersebut. Nah, selain itu, kutipan digunakan untuk mendukung argumen penulis serta menghindari plagiarisme. Secara umum, ada dua jenis kutipan yang sering digunakan dalam karya ilmiah, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, yang pertama itu adalah kutipan langsung. Kutipan langsung adalah penyalinan kata-kata dari sumber asli secara verbatim atau tanpa perubahan. Kutipan langsung biasanya digunakan ketika penulis merasa bahwa kata-kata dari sumber asli tidak dapat diubah atau dikurangi tanpa menghilangkan maknanya. Nah, kita bisa melihat contohnya di samping ini. Contohnya itu adalah tanda kutip 2. Tanda kutip, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Terus tanda kutip, terus penulisnya itu Menteri Pendidikan Nasional 2017 halaman 34. Jadi kutipan langsung itu semua kutipan yang ada di dalam karya tersebut diambil atau tidak dihilangkan atau tidak diubah sama sekali. Selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung atau disebut dengan parafrase adalah penulisan kembali ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata penulis itu sendiri tanpa mengubah makna asli. Nah, meskipun tidak menyalin secara verbatim, kutipan tidak langsung tetap memerlukan pengakuan sumber agar tidak dianggap sebagai plagiarisme. Nah, contohnya kita bisa lihat yaitu menurut Menteri Pendidikan nomor 2017, pendidikan merupakan proses terencana untuk mendorong peserta didik dalam mengembangkan potensi melalui suasana belajar yang aktif. Selanjutnya yaitu cara menyebut sumber kutipan. Nah, setiap kutipan baik kutipan langsung maupun tidak langsung harus mencantumkan sumbernya. Ada berbagai gaya penulisan sumber kutipan, namun yang paling umum digunakan adalah gaya APA atau American Psychological Association dan gaya MLA Modern Language Association. Nah, gaya APA lebih sering digunakan dalam karya ilmiah dan penelitian di bidang sosial, ilmu-ilmu terapan, sedangkan gaya MLA lebih banyak digunakan dalam karya sastra dan ilmu-ilmu humaniora. Kita bahas yang pertama itu adalah gaya APA atau American Psychological Association. Nah, gaya APA menggunakan format penulis dalam teks dengan mencantumkan nama penulis, tahun publikasi, dan halaman jika relevan. Nah, contoh penulisan sumber kutipan dalam teks gaya APA kita bisa lihat yang pertama itu di gaya APA dalam kutipan langsung. Nah, Menteri Pendidikan Nasional 2017, terus halamannya halaman 34. Di kutipan tidak langsung yaitu Menteri Pendidikan Nasional 2017. Selanjutnya itu gaya MLA, Modern Language Association. Nah, gaya MLA menggunakan penulisan sumber kutipan dengan menyebutkan nama penulisnya dan nomor halaman tanpa tahun publikasi. Nah, tadi gaya APA itu mencantumkan nama penulisnya, tahun publikasi, dan halamannya. Contoh penulisan sumber kutipan dalam teks gaya MLA dalam kutipan tidak langsung yaitu Menteri Pendidikan Nasional halaman 34, terus kutipan tidak langsung yaitu Menteri Pendidikan Nasional. Selanjutnya yaitu penulisan daftar rujukan atau referensi. Daftar pustaka atau yang sering disebut sebagai referensi adalah daftar berisi informasi mengenai judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya. Nah, daftar pustaka merupakan komponen tak terpisah dalam sebuah karya ilmiah.
sekaligus menjadi bukti kredibilitas dari tulisan tersebut. Adapun fungsi daftar pustaka, yang pertama itu untuk memperkuat argumen, yang kedua menghindari plagiarisme, yang ketiga menghormati penulis yang karyanya dijadikan sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah. Yang keempat itu mempermudah proses peninjauan ulang sumber-sumber rujukan saat diperlukan koreksi pada konten tulisan. Yang kelima, memberikan bantuan kepada pembaca untuk lebih memahami sumber-sumber yang dikutip dalam karya ilmiah tersebut. Selanjutnya yaitu ketentuan umum penulisan daftar referensi. Nah, sumber yang dikutip dalam uraian atau teks harus ditulis lengkap dalam daftar referensi. Sebaliknya, sumber yang terdaftar dalam daftar referensi harus ditulis dalam teks sebagai kutipan. Selanjutnya yaitu nama penulis, ditulis nama keluarga, nama belakang terlebih dahulu, kecuali nama-nama Cina, Jepang, Korea, karena nama keluarganya itu sudah ditulis di awal. Terus gelar kebangsawan, akademik, dan keagamaan tidak perlu ditulis dalam kutipan tersebut. Selanjutnya, jika tidak ada nama penulis, judul karya ditulis sebagai tema utama. Pada format APA harus pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis dengan huruf kapital. Pada format MLA harus kutipan digunakan pada setiap awal kata dari judul karya kecuali kata sandang. Terus baris kedua setiap sumber ditulis dengan jarak 5 spasi dari margin kiri baris pertama dengan jarak antara baris 1,5 spasi. Daftar diurutkan berdasarkan abjad nama keluarga atau nama belakang dengan jarak 1,5 spasi. Selanjutnya yaitu cara penulisan daftar pustaka. Nah, umumnya daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan sebagai berikut. Yang pertama itu nama penulisnya. Nama penulis disebut sebagai elemen pertama penulisan dimulai dengan nama belakang atau nama keluarga. Ditulis oleh tanda koma dan nama depan serta nama tengah jika ada. Selanjutnya itu tahun terbit. Setelah nama penulis, langkah berikutnya adalah mencantumkan tahun terbit tulisan. Tahun terbit buku biasanya dapat ditemukan di halaman awal serta halaman judul. Sementara itu, tahun terbit artikel, jurnal, dan makalah biasanya tertera di header bagian atas. Selanjutnya yaitu judul buku atau artikel. Nah, judul buku atau artikel yang dirujuk, unsur berikutnya adalah judul tulisan yang dirujuk. Judul harus ditulis secara lengkap sesuai dengan yang tercantum pada sumber, baik itu berupa buku, artikel, jurnal, makalah, atau sumber lainnya. Selanjutnya nama penerbit. Nah, setelah mencantumkan judul tulisan, informasi berikutnya adalah nama penerbitnya. Nama penerbit buku biasanya terdapat di sampul depan, sampul belakang, atau pada halaman yang sama dalam tahun terbit buku. Jika sumbernya adalah artikel jurnal, cantumkan nama judul yang memuat artikel tersebut. Terakhir itu adalah tempat terbit atau keterangan terbit. Langkah terakhir dalam penulisan daftar pustaka adalah mencantumkan keterangan penerbit. Keterangan ini bisa berupa terbit atau informasi berupa tempat terbit atau informasi lainnya yang relevan. Tempat terbit sering digunakan untuk sumber berupa buku dan biasanya dapat ditemukan di halaman yang sama dengan tahun terbit buku. Sementara itu, informasi penerbit pada artikel, jurnal, atau makalah dapat berupa nomor dan volume tulisan yang nama informasinya biasa ditemukan di bagian header. Selanjutnya yaitu cara menulis daftar pustaka dari artikel jurnal dengan APA Style. Nah, untuk menulis daftar pustaka dari jurnal, formatnya adalah nama belakang, terus koma, inisial nama depan, dan nama tengah jika ada, titik, tahun terbitnya, tahun terbit artikel tersebut, titik, judul artikel, titik, nama jurnal, koma, volume jurnal atau isu atau nomor.
terus koma, halaman, terus titik. Selanjutnya itu cara menulis daftar pustaka dari buku dengan APS Style. Nah, untuk menulis daftar pustaka dari buku, formatnya adalah nama belakang, koma, inisial nama depan dan nama tengah, titik, terus tahun, tahun tahun terbit, terus titik, judul buku, titik, kota, titik 2, penerbit buku, titik. Nah, kita bisa lihat contoh di layar, contohnya Putra, koma, D, titik, AS, titik, tahunnya 2019, titik, Politikal Social Respondit, titik 2, dinamika komunikasi politik dialogis, titik, terus Jakarta, titik 2, Peranda Media, titik. Selanjutnya yaitu cara menulis daftar pustaka dari website media online dengan APA Style. Nah, untuk menulis daftar pustaka dari website media online, formatnya adalah penulis garis miring domain halaman website, titik, tahun, koma, tanggal, dalam kurung, tahun, koma, tanggal terbit artikel, balas kurung, titik, terus judul artikel, titik, tanggal diaksesnya, koma, terus tahun website. Nah, kita bisa lihat contoh pada layar, contoh pada di bawah ini. Oke. Selanjutnya yaitu cara menulis daftar pustaka dari video YouTube dengan APA Style. Nah, untuk menulis daftar pustaka dari video YouTube, formatnya adalah nama akun, buka kurung, tahun, koma, tahun unggahan video tersebut, terus balas kurung, titik, judul unggahan, buka kurung, jenis unggahan, apakah itu video, foto, atau reel, sebagainya, terus titik, jenis media sosial, titik, terus tautan YouTube tersebut. Nah, contohnya kita bisa lihat yaitu Telkom University, titik, buka kurung, 2023, 27 September, balas kurung, titik, TLU raih rekor muri dengan memainkan 7512 angklung bersama mahasiswa baru, titik, terus jenisnya itu jenis video, titik, terus jenis unggahan, terus tautan. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai penulisan kutipan dan referensi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.